Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif al-qa'idatu tsalisah asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur ahadaha subutu dhalikal ismallahi azza wa jal subutu dhalikal ismi lillahi azza wa jal subutu dhalikal ismi lillahi azza wa jal. As-tsani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. As-salis subutu hukmiha wa muqtadaha. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع طريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. المائدة. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون لله تعالى أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة صفة له وإثبات حكم ذلك وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي
yatadammana yatadammanu isbatul hayyi isman lillahi azza wa jalla wa isbatul hayati sifah. Sifatan lahu. Oke. Ya. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah asma al-qa'idah ats-tsalitsah asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin. Baik. Anda perhatikan di sini asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin. Itu pertama, dan yang kedua wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin. Berapa paragraf setelahnya itu ada? Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin. Ada ketemu? Hah? Kaedahnya itu panjang. Atau mau diringkas adalah kaidahnya ini, asma'ullah ta'ala dallat ala wasfin muta'addin au ala wasfin ghairi muta'addin. Kalau mau diringkas kayak gitu. Tapi kalau mau lengkap kaidahnya, ini dengan kaidah ini kalau lengkap, asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ahadaha sampai salis sebut ahkam hukmiha wa muqtadaha. Kemudian dilanjutkan kaidahnya wa in dalat ala wasfin ghair muta'addin tadammanat amrayni. Itu jadi kaidahnya itu panjang itu. Ya, paham di sini? Atau mendiringkas adalah asma'ullah ta'ala dallat, bukan pakai indalat kalau misalnya mendiringkas, asma'ullah ta'ala dallat ala wasfin muta'addin au ghairi muta'addin. Kita pahami dulu nama-nama Allah. Ya. Itu bisa sebagiannya menunjukkan wasfin muta'addin dan sebagiannya menunjukkan wasfin ghairi muta'addin. Apa itu wasfin muta'addin? Yaitu karakter yang transitif. Ta'addi atau muta'addi, misalnya dalam fi'il itu kata kerja transitif. Muta'addi itu yang membutuhkan objek. Kalau misalnya ala wasfin ghairi muta'addin berarti ala wasfin lazimin, yaitu yang tidak membutuhkan objek. Jadi itu intransitif. Berarti pahami baik-baik. Sebagian fi'il atau sifat membutuhkan objek. Ya kan? Contoh apa? Jelasnya membutuhkan objek. Enggak. Hah? Razaqallahu an-nasa. Allah merizkikan manusia. Razaqa di sini fi'il. Dan maksudnya sifat Allah tersifati memberi rizki. Pasti ada yang diberi di sini. Yang diberi namanya objek kan? Memberi rizki itu suatu perbuatan yang membutuhkan objek enggak? Membutuhkan objek. Iya. Yang diberi rizki siapa? Jadi manusia dalam kalimat ini. Ini namanya muta'addi atau ghair muta'addi? Muta'addi. Sudah paham di sini? Nah, nama-nama Allah kadang-kadang atau sebagian dari nama Allah itu mengandung makna sifat yang muta'addi. Seperti Razzaq, nama Allah kan? Taib. Razzaq ini artinya apa? Memberi rizki. Apakah Razzaq ini di dalamnya terkandung makna sifat yang muta'addi? Iya. Karena apa? Karena memberi rizki membutuhkan objek. Siapa yang diberi rizki? Ya kan? Paham di sini? Antum paham? Belum terlalu paham ini. Belum terlalu paham antum. Hah? Antum ada yang ganggu? Samping antum ada yang ganggu. Khuruj 40 lailah. Keluar, khuruj 40 hari. Jamaah tabligh.
Nah, wasf yang muta'addi tadi ya. Allah Ta'ala memberi rezeki enggak? Ya, memberi rezeki. Nama Allah apa yang di sini memberi rezeki? Razzaq. Baik, ini nama Allah yang Razzaq ini, apakah dia mengandung sifat muta'addi atau enggak? Iya, baik, muta'addi ya. Baik, sudah selesai itu. Berarti kenapa disebut muta'addi ini? Karena membutuhkan objek. Udah paham di sini? Sebagai pembanding yang tidak membutuhkan objek. Iya, bentar. Itu udah paham belum? Bentar. Antum saking pinternya antum pengen terburu-buru, tenang. Oke, udah itu ya. Kemudian yang kedua, ternyata di antara nama-nama Allah ada nama Allah yang tidak muta'addi. Tidak membutuhkan objek. Contohnya Allah Maha Hidup gak? Al-Hayy, ya kan? Maha Hidup. Apakah Maha Hidup di sini membutuhkan objek? Bukan menghidupkan, Maha Hidup. Enggak. Maka dia ghair muta'addi. Nama tersebut memiliki atau mengandung makna atau sifat yang tidak muta'addi. Paham udah? Maksud itu paham? Al-Aziz juga ghair. Laziz, Aziz, Aziz, perkasa ya, sahih. Qawi. Qawi ya, matin ya. Itu tidak muta'addi. Udah paham? Rahim muta'addi bukan? Muta'addi. Khalas, dah selesai dah. Dah, itu dulu paham itu step. Ada yang belum paham sebelum kita berlanjut? Harus orang paham? Mas Malik, paham? Alhamdulillah, pas, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah paham nih. Anak kalau misalnya insyaallah orang Indonesia ngomong ragu jadinya. Jadi zon jadi syak nih jadi. Insyaallah ya, Pak. Alhamdulillah. Thayyib. Kita udah tahu nama-nama Allah itu sebagiannya menunjukkan sifat yang berta'addi, wasf yang berta'addi, dan sebagian tidak. Baik. Dan udah tahu contoh-contohnya. Sekarang kalau misalnya nama tersebut menunjukkan atau mengandung wasf yang muta'addi, membutuhkan objek, maka di dalamnya terkandung 3 hal. Ada 3 hal di sini sebagai pengimanan kita terhadap nama Allah tersebut. Ya, jadi ulang, kalau nama Allah tersebut adalah nama yang muta'addi, maka ada 3 hal di sini. Pertama, thubutu dzalikal ismi lillah. Kita meyakini sabitnya, tetapnya nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki nama tersebut gitu. Alhamdulillah. Bahwasanya Allah memiliki nama tersebut. Ya, penetapan nama itu sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsani thubutus sifatil lati tadammanaha lillah. Penetapan sifat allati tadammanaha yang terkandung dalam nama tersebut milik Allah. Sifat itu ada pada Allah. Berarti yang pertama menetapkan apa? Nama tersebut milik Allah. Kemudian yang kedua mengimani adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, dan sifat tersebut juga milik Allah Ta'ala, karena Allah ternamakan dengan nama yang mengandung sifat itu. Nanti insya Allah contohnya ya, kita jabarkan. Ats-tsalits, yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya. Konsekuensi ya, nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini ada contohnya nih. Baik, sekarang nih, misal nama Allah yang muta'addi itu Ghafur, Maha Pengampun ya. Kalau misalnya mengampuni pasti ada muta'addinya, ada objeknya, af'ul bihnya. Nah, kita tahu Ghafur nama al-ismun min asma'illah. Ghafur itu dalat ala wasfin muta'addi, ya sahih. Sehingga untuk mengimani nama Ghafur untuk Allah ini ada 3 hal yang harus kita tetapkan. Yang pertama apa? Namanya itu milik Allah Ta'ala, Ghafur. Yang kedua apa?
sifat yang terkandung di nama itu, kan kita tahu bahwasanya asmaullah a'lam wa awsaf. Nama dan juga sekaligus manu sifat. Dan yang kedua tadi apa? Kita menetapkan sifat yang terkandung itu milik Allah Ta'ala. Berarti Allah tersifati dengan apa? Mengampuni. Allah ternamakan dengan Ghafur, tersifati dengan Ghufr, yaitu Ghufran, mengampuni, pengampunan. Baik. Yang ketiga, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya, yaitu segala yang berkaitan dengan pengampunan Allah, konsekuensinya itu kita imani, kita tetapkan. Misal Allah Ta'ala mengampuni orang yang bertaubat, benar gak? Iya benar. Benar. Itu konsekuensinya. Diampuni dia dosanya, ya. Dia meyakini terampuninya dosa, insyaallah itu adalah konsekuensi dari mengimani nama Allah Ghafur. Baik. Dan juga Rahim dan seterusnya. Kita baca lagi. Walihada istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi an qutta'it tariqi bit-taubah. Walihada, dan karena inilah istadalla ahlul ilm, ulama beristidlal, yaitu mengambil dalil ala suqutil haddi an qutta'it tariq bit-taubah, atas suqut, gugurnya had, hukuman had dari qutta'it tariq, dari perampok, penyamun, pembegal. Kalau pembegal itu udah bertaubat, tapi nanti ada syaratnya kapan disebut udah taubat. Ini perkataan Allah Ta'ala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali bagi orang-orang yang telah bertaubat, ya, min qabli, ya, sebelum an taqdiru alaihim, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian menangkapnya, itu belum, nggak bisa menangkap. Karena kalau misalnya di iqobnya di ayat sebelumnya, ini kan ayat 33 ini kan Al-Maidah ayat 34. Nih iqobnya nih, an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Itu bisa dengan cara dipotong-potong atau disalib, atau tangannya dicincang dipotong, atau kakinya yang dipotong, jemarinya, atau diasingkan dari bumi. Itu hukuman-hukuman itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala mengecualikan illal ladzina tabu, kecuali bagi penyamun yang sudah bertaubat, ya, yakni kita tidak bisa menangkapnya, antaqdiru alaihim, kalian tidak bisa menangkapnya, fa'alamu anallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Ghafurur Rahim. Allah mengampuninya. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Allah mengampuni orang yang bertaubat ini. Nah, kemudian gimana konsekuensinya nih? Li'anna muqtada hadzainil ismaini. Apa ismaini di sini? Ghafur dan Rahim. Karena konsekuensi hadzainil ismain, konsekuensi dua nama ini, an yakuna Allah Ta'ala, konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah Ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum. Allah Ta'ala telah mengampuni untuk mereka dosa-dosa mereka. Nah, tadi kan nama Ghafur dan ada Rahim. Maka konsekuensi untuk Rahim apa? Wa rahimahum bi isqatil haddi anhum, dan merahmati mereka dengan cara apa? Menggugurkan hukuman had dari untuk mereka. Jadi dua nama, Ghafur dan Rahim. Ghafur konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah mengampuni mereka. Rahim konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah menggugurkan hukuman dari mereka. Paham di sini? Razzaq itu muta'addi atau ghair muta'addi? Muta'addi. Membuat tiga yang harus kita imani. Pertama, thubutu dzalika ismi lillah. Kedua, thubutu al-wasf. Ya. Gimana? Thubutu sifatil lati tadammanatha lillah. Dan yang ketiga, thubutul hukm wa muqtadaha.
Subutu hukmiha wa muqtadaha. Bisa dihafalkan? Arabnya? Asma'ullah ta'ala in dalat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathat umur. Yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillah. Yang kedua, thubutu as-sifatul lati tadammanatha lillah. Tadammanaha lillah. Dan yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Bisa hafal? Atau enggak apa-apa, salah-salah. Usaha. Antum bisa udah apa? Dari situ. Iya. Enggak anaknya doang, anak enggak nyurah tahu antum loh. Kalau jawab hafal disuruh. Iya, kalau misal jawab hafal terang hafal nanti jahil murakkab. Enggak usah kayak gitu, enggak usah dipikirin. Enggak ada juga yang bakal melabeli antum di luar, itu di pasar, enggak bakal ada yang melabeli antum jahil murakkab. Jadi enggak usah diinin. Coba diulangi kaidahnya. Asma'ullah ta'ala in dalat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Yang pertama, kemudian yang kedua, lillah. Kemudian yang ketiga, hukmiha wa muqtadaha. Tapi siapa yo? Siapa yang menjawab? Yuk. Coba ya, try. Coba ya Pak Rahmat. Coba. Enggak dari awal. Asma'ullah ta'ala in dalat ala wasfin muta'addin. Mau pakai itu bahasa tanqasimu ilal. Enggak, bukan tanqasimu ini. Tadammanat. Dalat. Kok dalat? In dalat ala wasfin muta'addin. Tadammanat ala salasa umur. الأول ثبوت ذلك الاسم لله. Yang kedua, ثبوت صفة التي تضمنها لله. Yang ketiga, ثبوت حكمها ومقتضاها. Ahsant. Tapi siapa lagi mau nyoba? Nyoba nih bukan kewajiban tapi nyoba. Tapi besok-besok jadi wajib nih. Ya biar hafal. Yuk, siapa lagi? Asma'ullah ta'ala in dalat ala Dallat, bukan dalat. Dallat. ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Hadaha thubutu dzalikal ismi lillah. Tsani thubutu sifatil lati tadammanat lillah. Tadammanaha lillah. Sahih. Thubutu hukmiha wa muqtadaha. Ahsan, masyaallah. Siapa lagi? Mas baru. Mas siapa yang enggak tahu nama? Faisal. Silakan. Tapi mau enggak? Kalau enggak mau ya enggak ana paksa. Mau tapi oke. Ya udah teman antum. Enggak bisa. Ayo. Anda kasih waktu 1 menit ya. Tapi siapa? Antum? Iya, Habibi. Asma'ullahi. In. Ya boleh, idza boleh. Boleh idza dalat boleh. Dalat ala wasfin muta'addin tadammanat ala thalathati umur. Ahaduha thubutu asma'i billahi azza wa jalla. Tsani Thubutu dzalikal ismi lillah. dzalika ismi lillahi azza wa jalla. Tsani thubutu tadammanat Thubutul wasfi alladhi atau sifat, thubutus sifatil allati tadammanaha illahi azza wa jalla. Salis thubutu hukmiha wa muqtadaha. Muqtadaha. Ahsanta, barakallahu fiik, masyaallah. Bisa? Ya udah nanti di akhir sesi ya. Kalau enggak nanti dihukum. Maksudnya bukan antumnya ya. Tarawas ya, ganggu. Oke, kemudian poin dalat kita lanjutkan dulu ya. Tapi ini clear nggak?
Ada ganjalan nggak? Pak Sumitro ada ganjalan? Nggak ada. Kalau clear kita terus ini. Clear ya, alhamdulillah. Antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Nah, ini kalau antum mudah-mudah yang tadi bisa, ya ini lebih mudah jauh. Kalau misalnya sifat nama Allah tersebut menunjukkan sifat yang tidak muta'addi. Nah, sifat yang tidak. Semua nama Allah menunjukkan sifat enggak? Iya. Iya, jawab ya. Jazimnya harus punya ilmu. Ayo, benar kan nih idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman atau gimana ya? Atau idrak ghair jazim? Syak. Asma Allah Ta'ala semua menunjukkan sifat enggak? Iya. Apa kaidah yang berkaitan dengan itu? Ayo. Asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf. Itu. Perhatikan itu udah kita pelajari itu 4 sesi itu. Enggak boleh kita enggak bisa. Asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf. Jangan diremehkan kaidah-kaidah itu. Pelajarin terus. Tayyib, tadi asma Allah Ta'ala kalau misalnya menunjukkan pada sifat yang tidak berobjek, tidak membutuhkan objek, tadammanat amrayn, maka mengandung 2 perkara yang harus kita imani. Pertama, thubutu dzalikal ismi lillah. Yang kedua, thubutu sifatil lati tadammanaha lillah. Gampang enggak? Gampang. Contoh. Udah paham ini. Misalu dzalika, contoh itu al-hayyu. Apa artinya al-hayyu? Maha hidup. Al-hayyu ini membutuhkan objek enggak? Enggak membutuhkan. Beda kalau menghidupkan. Ini maha hidup secara zat Allah Subhanahu wa taala. Yatadammanu itsbatal hayyi isman lillah wa itsbatal hayati sifatan lillah, sifatan lah. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan lafal al-hayy sebagai nama Allah, maka mengandung 2 isbat yang harus kita isbatkan. 2 penetapan. Pertama, penetapan bahwasanya al-hayy itu namanya Allah. Salah satu nama Allah. Dan penetapan bahwasanya sifat yang terkandung dalam al-hayy itu apa? Sifat yang terkandung dalam al-hayy itu apa? Sifat yang terkandung dalam isim al-hayy apa? Al-hayat. 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 Antum ngerti enggak? Apa arti al-hayat? Kehidupan. Nah, sifat yang terkandung dalam al-hayy adalah al-hayat. Nah, apakah al-hayat adalah sifatnya Allah? Ya iya, otomatis. Iya. Itu makanya kita ini kaidah ini. Kaidah tentang nama-nama Allah, nama-nama Rabb kita. Ini makanya antum harus murajaah terus. Syekh ini naudzubillah, hati-hati, jangan meremehkan hal-hal ini. Maksudnya gampang, cuma gini doang. Jangan. Ini kaidah-kaidah ini kita hafalkan kaidahnya, kita amalkan konsekuensi dari semua kaidah ini. Kita belajar qawaid muthla ini bukan sekadar mempelajari, oh ini kita Syekh Utsaimin, kita pelajari harus, bukan sekadar itu. Atau oh ini keren nih qawaid muthla ini, jarang-jarang dibahas di Indonesia, bukan itu. Tapi untuk mengamalkan nih kandungannya nanti. Iya. Jadi harus sungguh-sungguh. Kalau misalnya enggak, antum setengah-setengah mempelajari tentang Allah Ta'ala, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, jangan. Na'udzubillah. Takutnya capek kita ngajar, capek kita belajar, dosa yang kita dapat, takutnya gitu. Ya. Jadi benar-benar harus serius. Ya, harus serius. Baik. Ana pengen antum sudah hafal kaidah ketiga ini. Udah hafal, Pak? Kita ulangi bareng-bareng. Asma'ullah Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin yatadamman thalathata umur. Pertama, thubutu dzalikal ismi lillah. Kedua, thubutul sifatil lati wa tadammanaha lillah. Yang ketiga, thubutul hukmiha wa muqtadaha. Ahsan, bagus. Yang kedua, wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin
tadammanat amrain, dua amr. Yang pertama subutu dzalikal ismi lillah, dan yang kedua subutul sifatil lati tadammanaha lillah. Gampang enggak sebenarnya? Gampang. Sebenarnya gampang wallahi. Tapi mungkin ini belum terbuka atau belum terbiasa, tapi harus dibiasakan. Harus dipaksakan. Bisa? Bisa, Mas. Zikri, antum yang pertama bisa? Belum. Usir dulu itu. Antum bisa? Udah, belum bisa. Antum udah bisa? Semua antum. Ini malah ketawa. Ketawanya mirip sama ketawanya Mas Zikri itu. Belum bisa. Pak Sumitro bisa? Insyaallah. Muhawalah coba. Bisa dicoba sekarang? Mau nyoba? Ayo, bismillah, ayo. Asma'ullah ta'ala indalat. Dallat, Pak. Dallat. Dalat Heeh. ala Wasfin wasfin mu muta'addin tabab tadammanat manat satu. Yang pertama. pertama subutu dalika ismillah. Dua. Dua subutu sifati Allati sifatil lati qadamaha. tadammanaha. Lillah. Ahsan. Dua. Tiga. Thubutu hukmiha. Gimana? Thubutu hukmiha wa muqtadaha. Baik, ahsan. Yang kemudian yang kedua, indallat wa indallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat tadammanat amrain, Pak. Amrain ya. Yang pertama ismi dzalika ismi. Dua allati tadammanaha lillah. Ahsan, bagus. Tapi artinya paham Pak semuanya? Lebih paham bahasa Arabnya atau artinya, Pak? Tapi insyaallah paham artinya, Pak. Maksudnya ngerti clear enggak? Enggak, kalau clear kita ulangi. Insyaallah ngerti ya. Ini maksudnya kaidah ini antara kaidah awal dengan kedua kok sama itu. Bedanya cuma di nomor 3-nya. Iya, Pak. Nomor 3 kan ada konsekuensinya. Gitu aja. Nomor 3 ada konsekuensinya tentang Razzaq, Rahim, Rahman, merahmati. Konsekuensinya ya Allah merahmati. Tapi kalau misalnya yang Al-Hayy tidak ada konsekuensinya bagi makhluk. Maksudnya karena tidak membutuhkan objek. Seorang maha hidup ya itu sifat Allah Ta'ala, maha hidup zatnya. Gitu ya. Baik, siapa yang mau mencoba setelah Pak Sumitro? Tafadhol. Tafadhol. Katakan ana, siapa yang mau? Ayo, ana Sumitro nih, ana enggak ngeliat ya. Ana enggak ngeliat bener. Siapa itu? Ya, siapa itu? Siapa? Ayo, tafadhol. Asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Ahadaha thubutu dzalikal ismi lillah. Tsani thubutu sifatil lati tadammanaha lillah. Tsalits thubutu hukmiha wa muqtadaha. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Ahadaha thubutu dzalikal ismi lillah. Tsani thubutu sifatil lati tadammanaha lillah. Ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Siapa? Yuk, siapa? Katakan ana yang mau. Habibi aja dulu. Kalau yang sampingnya itu susah nanti. Yuk. Asma'ullah ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Ahadaha thubutu dzalika ismillah azza wa jalla. Wa tsani
thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Salih thubutu hukmiha wa muqtadaha. Ahsan. Kemudian wa in dallat ala ghairi wasfin muta'addin tadammanat amrayn. Ahaduha thubutu dzalika ismi lillah. Tsani thubutu as-sifatil lati tadammanaha lillah. Taib. Siapa lagi? Ana bilang. Ana. Ya. Enggak ada coba. Antum biasa sekarang coba atau benar-benar? Benar-benar coba. Ya udah, coba antum. Fadhil. Asma'ullahi ta'ala. Asma'ullahi ta'ala. Coba antum bilang Rabbi shrah li doa, minta Rabbi shrah li sadri wa yassir. Ayo, minta Allah. Rabbi shrah. Hilangkan itu yang enggak halangin. Asma'ullahi ta'ala Indallat wasif ala wasfin muta'addin tadamanat thalathata umur. Ahadaha thubutu dzalika ismi lillahi. Thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi. Bagus. Ketiga, Thubutu hukmiha wa muqtadaha. Ahsan. Kemudian wa indallat wa indalat ala wasfin ghairi muta'addin tadamanaha amrain. Pertama, thubutu dzalika ismillah. iya. Kemudian yang kedua, Thubutu sifatil lati tadamanaha lillah. ahsan, masyaallah. Semoga berkah itu tetap, semoga hafalannya. Apa? Ikan antum kenapa? Tapi siapa yang mau apa? Ayo coba. Asma'ullah ta'ala dallat ala wasfin muta'addin. Indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Ahadaha subutu dzalika ismillahi azza wa jalla. As-sani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. As-salis subutu hukmiha wa muqtadaha. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin amrayn. Ahadaha apa tuh maksudnya amrayn tadammanat amrayn. Ahadaha subutu dzalika ismi lillah azza wa jalla. As-sani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Masyaallah. Ya, siapa lagi? Asma'ullahi ta'ala indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salah satu umur. Ahadaha Subutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Asani subutu sifatil lati tadammanaha. Asalif subutu hukmiha wa muqtadaha. Wa indalat sifatil ghairi muta'addin ala wasfin ghairi muta'addin amrayn tadammanaha. Itu gimana tadammanat amrayn? Tadammanat amrayn. Ahadaha thubutu dzalikal ismi lillah. As-salis lillahi azza wa jalla. As-salis thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Ahsan, masyaallah. Bagus. Siapa yang belum? Mas Sugianto belum nih? Antum udah, Pak Rahmat? Nanti. Antum. Ya. Asma'ullahi ta'ala indalat wasfin ala wasfin
ala wasfin muta'addi hadir. Muta'addi. muta'addi mutadammin tadammanat. salah satu umur ahada subutu zalika ismulillah Bismillah. asani subutu asifatilati tadammanaha asali Subutu sifatil lati tadammanaha lillah. Kurang. sifati tadammanaha lillah asalis subutu hukmiha wa muqtadoha lillah. Bagus. Udah gitu aja enggak? Subutu hukmiha wa muqtadoha khalas. Terus wa indallat wa indalat wasin ghairu muta'adi tadammanat tadomanat amrayn. ahadaha subutu dalika ismillah asani subutu asifatil lati muqtadoha lillah tadomanat lillah Tadammanaha. Masya Allah, jazakumullah khairan. Luar biasa lah antum semua. Pak Rahmat mau nyoba? Tapi udah belum sebelumnya? Udah. Tapi yang baru yang atas. Oh iya, oke. Silakan. Allah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Ahadaha subutu dzalikal ismi lillah azza wa jalla. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله. Ahsan, barakallahu fiik, Masya Allah. Siapa Mas Duzul? Mas Duzul. Mas Zikri. Siapa? Tadi siapa? Orang jualan. Bukan nonton. Padang bukan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dah kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.